Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Point Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Gimana nih kabar semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ya saya ingin membahas dan mereaction suatu guys ya tajuk yang mana ini sangat disayangkan juga guys ya, yang mana ini terjadi demo guys ya, di mana di Kedubes ya ataupun kedutaan besar Malaysia yang ada di Indonesia begitu guys ya, sampai-sampai para buruh ini lempar telur guys ya. Ya Allah. Padahal kalau kita tahu, ya tentu kita tuh harus percaya dengan hukum kedua negara ini ya, antara Indonesia dan Malaysia. Dan itu kita pun harus percaya kepada para pemimpin-pemimpin kedua negara guys ya. Tentu ini harus dibicarakan dengan baik begitu guys ya. Dan Malaysia pun tentu kita tahu mempunyai hukum yang memang harus ditegakkan bagi Malaysia begitu guys ya. Sama juga halnya misalnya dengan Indonesia, tentu mempunyai hukum-hukum tertentu. Apabila orang luar istilahnya yang bekerja mungkin di Indonesia begitu guys ya, dan melanggar hukum undang-undang yang ada di Indonesia, pastinya akan ditindak lanjuti oleh Indonesia itu sendiri, karena kita mempunyai hukum dan undang-undang yang memang harus dipatuhi semua orang yang ada di negara ini gitu guys ya. Dan apalagi ini Malaysia, yang mana tentu kita tahu bahwa di Malaysia ini hukumnya sangat ketat, sangat best banget ya guys ya. Sehingga apa? Sehingga membuat negara Malaysia ini menjadi negara yang memang negara bisa dikatakan negara maju guys ya. Kenapa? Karena dalam sistem hukumnya itu sangat tegas banget guys. Jadi kita tengok dulu videonya seperti apa ya. Saya pun baru tengok video ini. Mari kita tengok sama-sama videonya. Buat korang semua mungkin yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Oke, kita tengok videonya sama-sama aja. Jom. Oke, kita tengok guys. Aksi unjuk rasa buruh berlangsung memanas di depan Kedutaan Besar Malaysia pada hari ini. Ini pada tanggal Mereka berapa meminta ini? agar penembakan pekerja migran Indonesia oleh polisi Malaysia diusut tuntas. Bahkan aksi tersebut diwarnai dengan melempar telur ke arah lambang Malaysia yang tertempel di tembok pagar gedung dan halaman kedutaan. Selain itu, Presiden KSPI yang sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan para buruh meminta agar polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia dihukum mati. Pihak polisi Malaysia itu sepihak. Pemerintah Indonesia tidak boleh percaya begitu saja. Kalau ini tidak dilakukan, Partai Buruh juga akan mengambil langkah melaporkan ke Mahkamah Internasional pembunuhan, dan juga akan melakukan laporan ke sidang ILO, yaitu melanggar konvensi ILO tentang perlindungan buruh migran. Kami meminta pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, untuk membentuk tim pencari fakta. Kirim sekarang juga. Ada apa? Kenapa dibunuh? Kenapa orang ditembak? Buruh ilegal di Malaysia dari Indonesia itu banyak, dan Malaysia menikmati itu karena upah murah. Kami meminta melalui Kedubes Malaysia harus diambil sikap tegas dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalau enggak, kami akan besar-besaran setiap hari di depan Kedubes Malaysia dan copot Menteri dan Wakil Menteri P2M yang tidak becus bekerja melindungi buruh migran. Sedangkan jenazah korban Basri telah tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau pada hari Rabu kemarin. Setibanya di terminal kargo, jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya yang berada di Pulau Rupat untuk dimakamkan. Diketahui Basri merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural alias ilegal yang ditembak oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia pada Jumat 24 Januari. Peristiwa tersebut terjadi di perairan sekitar Tanjung Ruh, Selangor, Malaysia. Dalam insiden itu Basri meninggal dunia. Selain itu terdapat 4 orang lainnya yang juga menjadi korban penembakan yang saat ini menjalani perawatan intensif di hospital Malaysia. Ya, gimana guys? Sebenarnya kita itu ya sebagai rakyat Indonesia begitu guys ya, ya harusnya memang turut prihatin guys ya, dan berbelasungkawa begitu guys ya terhadap korban ya, salah satunya adalah memang orang Indonesia begitu guys ya. Tentu kita ikut bersedih juga dengan terjadinya kejadian ini ya, artinya tidak kita inginkan begitu guys ya. Tentu kita doakan bersama-sama semoga
almarhum ya istilahnya yang menjadi korban ini ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga mungkin kita berikan support istilahnya supaya diberikan kesabaran ya istilahnya bisa menerima kenyataan ini. Tapi lagi-lagi guys, tentu kita ya mungkin teman-teman semuanya yang bekerja di Malaysia dan di negara-negara manapun itu kalian bekerja guys, tentu harus mempertimbangkan guys faktor keselamatan kita ya, faktor keselamatan kita bekerja di luar negara begitu guys ya. Tentu kita harus mematuhi undang-undang yang ada di negara tersebut ya, salah satunya adalah di Malaysia. Maka memang hukum di Malaysia itu memang ketat gitu guys ya, dan tentunya hukum kita di Indonesia ini mungkin ya tidak terlalu ketat guys. Kenapa saya katakan seperti itu ya, mungkin banyak orang-orang hukum istilahnya, contoh ya dalam hal kasus ya yang orang lain itu ditodong di jalan begitu guys ya. Banyak sekali istilahnya orang yang ditodong itu melawan ya kan, sehingga menghabisi istilahnya si itu ya. Tapi ujung-ujungnya apa ya, yang korban yang menghabisi si begal ini ya, akhirnya dia yang mendapatkan hukuman begitu guys. Padahal itu membela diri ya kan. Jadi seperti itukah hukum yang ada di Indonesia ini, memang harus diperbaiki gitu guys ya, yang harus benar-benar menjadi hukum yang memang membuat efek jera kepada pelaku kriminal begitu guys ya. Tapi ya dalam hal penembakan istilahnya di Malaysia ini guys, tentu kita tahu bahwa kejadian itu ya memang itu dari PMI ataupun TKI yang memang bukan resmi gitu guys ya. Jadi kenapa terjadi seperti ini ya, tentu ini pun juga banyak di dalam berita bahwa di video-video lainnya begitu guys ya, bahwa polisi Malaysia ini mengakui bahwa mereka ini ya, para PM ini melakukan perlawanan begitu guys ya terhadap petugas yang bertugas begitu guys ya, sehingga itulah menyebabkan mungkin melepaskan tembakan ya, sehingga terkenalah istilahnya korban ini guys. Tentu ini tidak kita mau juga ya guys ya, artinya tentu kita pun harus percaya kepada kedua negara ya, kedua kepolisian istilahnya Indonesia dan Malaysia begitu guys ya, dan pemimpin kita lah istilahnya. Bapak Prabowo pun ada mengungkapkan bahwa artinya tidak benar-benar menyalahkan istilahnya dari pihak Malaysia ya, karena ini pun juga terjadi mungkin atas kesalahan ya rakyat Indonesia sendiri yang menjadi PMI ya, ataupun TKI yang memang dengan cara yang tidak halal ya, ataupun yang tidak sah begitu guys ya, artinya tidak mempunyai dokumen tetapi nekat untuk bekerja di Malaysia begitu. Tentu ini jadi pelajaran besar buat para rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia begitu guys. Memang harus mempertimbangkan nih ya istilahnya, jangan kita tergiur dengan gaji yang besar dengan mudah begitu ya, tapi tidak mementingkan keselamatan dirinya begitu guys ya. Itu juga jadi pelajaran, dan lagi-lagi ini ya rakyat Indonesia itu rata-rata seperti itu guys. Jadi kalau sudah ada hal-hal tertentu ya, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit melakukan melempar barang dan segala macamnya begitu guys ya, dan mohon dimaklumi juga guys ya, dan itu mungkin kita tidak mau juga guys ya. Dan saya pun yakin bahwa antara Indonesia dan Malaysia tentu bisa membicarakan ini dengan penuh kebijaksanaan begitu guys. Saya yakin seperti itu ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya, komen saja di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Semoga video ini menambah wawasan, menambah informasi buat kita semua guys ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.